Islam kan boleh nikah 4 kali. Maksudnya kok perempuan mau aja diduain, ditigain, diempatin? Gimana ceritanya? Oh, iya. Kamu pernah jadi perempuan nggak? Enggak lah, kan teman saya banyak yang cerita gitu. Iya, saya tanya, Dek, gini loh, Dek. Kamu yang diduain kami perempuan, yang kesel kamu, seolah-olah kamu lebih perempuan daripada kami. Sebab kamu atau saya yang lebih tahu tentang perempuan, kamu atau saya? Gini Mbak, pertanyaan saya sekarang gini. Saya Maksudnya tanya dulu, kamu kan sudah tanya di awal. gini Kamu Mbak, kan tanya gini Mbak. perasaan. Maksudnya dengar dulu Mbak. Dek, pertanyaan Maksudnya tadi belum selesai. kok suaminya diizinin ngambil istri lagi gitu kok? Itu aja tanya yang saya Makanya tanya. saya jawab. Dengar dulu. Saya kan perempuan, kamu laki-laki. Perasaan laki-laki dan perempuan kan beda tuh. Saya tanya, perasaan perempuan yang lebih tahu saya atau kamu? Iya Mbak lah. Saya jawab dulu. Saya jawab. Makanya kalau seandainya saya jawab sebagai perempuan, jangan kamu bantah karena kamu laki-laki, kecuali kamu sama-sama perempuan sama saya. Boleh? Gini. Nah, saya jawab. Sekarang sudah kan? Aduh, Sekarang saya belum selesai. Saya belum jawab. Sabar. Sabarlah bang, sabar Saya- bang. Untung nggak Saya punya emot colok cium, bukan lebih adanya emot dulu. banting doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kan ngapain diutus Nabi Muhammad coba? Lah kalau dia pingin wahyu yang dijaga oleh Tuhan, jawabannya ada di Al-Quran. Kan Ya itu. Al-Quran. Dia nggak terima bang, nggak terima kalau dikatakan dirubah. Tapi kan Yang lain sudah Tuhan kan dibuktikan berarti bahwa kan malah sudah tahu. berubah. Iya. Iya, nggak, yang lucu itu gitu loh. Dia kesel karena Injil nggak dijaga sama Allah. Tapi dia nggak kesel Tuhan Bapak nggak jaga Tuhan Anak ketika ditombak. Selamat Kenapa sih malam Mbak. teknis begitu? Boleh nggak Ya, saya malam. tanya? Boleh nggak saya Agamanya apa, tanya? Dek? Dari apa? Agamanya apa? Prosetan Dari atau Kristen. Kristen Protetan ya? Oh Katolik. ya, oh Katolik? Oh, ya iya, Protetan, oh Katolik, silakan. Gini Mbak, saya mau tanya. Maksudnya dalam agama Islam kan boleh nikah 4 kali. Maksudnya
kok perempuan mau aja diduain, ditigain, diempatin? Gimana ceritanya? Oh, iya. Kamu pernah jadi perempuan nggak? Enggak lah, kan teman saya banyak yang cerita gitu. Iya, saya tanya, Dek, ini loh, Dek. Kamu yang diduain kami perempuan, yang kesel kamu, seolah-olah kamu lebih perempuan daripada kami. Ini Ini ya, Mbak, Dek, ya. Bentar dulu, kamu tanya sama saya. Karena yang kamu tanya tentang perempuan, yang wajib menjawab kamu atau saya? Yang lebih tahu tentang perempuan, kamu atau saya? gini Mbak, pertanyaan saya sekarang gini. Saya Maksudnya tanya dulu, kamu kan sudah tanya di awal. gini Kamu Mbak, kan tanya gini Mbak. perasaan. Maksudnya dengar dulu Mbak. Dek, pertanyaan Maksudnya, tadi kok- belum selesai. Kok suaminya diizinin ngambil istri lagi gitu kok? Itu aja tanya yang saya Makanya tanya. saya jawab. Dengar dulu. Saya kan perempuan, kamu laki-laki. Perasaan laki-laki dan perempuan kan beda tuh. Saya tanya, perasaan perempuan yang lebih tahu saya atau kamu? Iya Mbak lah. Nah, makanya jangan jadi keperempuan-perempuanan seolah-olah kamu lebih tahu tentang perempuan daripada saya ya. Gini Mbak. Oke, saya Sekarang jawab. jawab dulu pertanyaan saya. Saya jawab dulu. Saya jawab. Makanya kalau seandainya saya jawab sebagai perempuan, jangan kamu bantah karena kamu laki-laki, kecuali kamu sama-sama perempuan sama saya. Boleh? Gini. Nah, saya jawab. Sekarang sudah kan? Aduh, Sekarang saya belum selesai. Saya belum jawab. Sabar. Sabar lah bang, sabar Saya- bang. Untung nggak saya punya emot colok cium gue, lebih adanya emot banting doang. Iya. Ih, Ton, jangan kamu liatin mukamu ya, Ton. Nanti kamu diminta DM nanti. Sekarang saya tanya boleh? Tadi kan kamu udah tanya. Saya kan mau jawab. Sekarang adikku. lagi. Maksudnya jawabannya Kan nggak belum tepat Mbak. dijawab. Kan belum dijawab yang tadi Ucok. Kok gini ya? Maksudnya kok suaminya diizinin nikah lagi begitu? Iya, itu mau saya jawab. Boleh nggak dijawab sama perempuan yang beneran Iya, nih, boleh. perempuan asli boleh jawab. Oke. Kenapa ada perempuan Islam? Kok ngizinin suaminya Dijodohin sama nikah Kitun lagi? cocok kayaknya jangan. gue nih ya. Dijodohin sama Kitun cocok kayaknya nih. Sama kita sama bibirnya gitu. Diam dulu Andi lu gua Merona-rona bibirnya abang ini. Lanjut Ani. Dengar ya, Ton, kamu jangan buka cam Ton ya, nanti kamu tidak. Dek, kenapa kami perempuan Islam mau suami kami menikah lagi dengan perempuan lain? Karena kami otaknya nggak ngentiau aja tiap malam, otak kami nggak kotor. Ya, mungkin kalau kamu sebagai perempuan nanti kamu nggak mau berbagi suami, kenapa kamu pengen diewe aja tiap hari sama lakimu mungkin? Soalnya otaknya kotor sih, maniak Gini, sih Mbak. kamu. Boleh nggak Kalau saya kami nggak jawab? maniak perempuan. Loh kok kamu jawab? Saya nggak nanya. Emang kamu cewek? Dengan Ini, dulu. Mbak. Oh, mata gue terfotoin mata gue. Berarti kalau suaminya nikah lagi berarti nggak ada cinta ya? Nggak ada cinta Loh, kan? cintalah. Justru karena saya cinta kepada suami saya, saya pengen suami saya bahagia loh. Kenapa sih, Dek? Loh, Dek, kamu. cinta apaan itu? Dek. Lah, cintalah. Kan kalau Gini, cinta Mbak, itu bukan hanya hubungan Mbak, seksual aja gini, tiap malam, Mbak, Dek. Mbak, Apa, suami Dek? Mbak tuh berarti kalau mau nikah lagi nggak cinta sama Mbak, dia tuh nafsu, lebih mentingin nafsu. Enggak, justru dia karena cinta sama saya. Kenapa? Loh, kamu kok kayak perempuan, lebih tahu saya, lebih tahu kamu. Enggak. Nggak gitu juga sih. Dia ndak mau dipoligami Uni sebagai perempuan. Kamu yang nggak mau dipoligami. Ya. Enggak bang, tenang aja. Astagfirullahaladzim. Tenang, Ya, enggak dipoligami, yang enggak, ngomong enggak. juga Dejun itu nafsuan. Gini loh, Dek. Yang Dek dengar Dek ya. Kalau di dalam Islam, justru ketika laki-laki menikah lagi, maka dia dikatakan nafsuan nggak masalah karena memang laki-laki itu punya nafsu. Apa masalah dengan Berkatnya laki-laki yang- banyak, Ya, gitu punya banyak istri, berkatnya banyak, rezekinya bisa nggak banyak, saya gitu. ngomong? Kamu lebih perempuan dari saya deh kayaknya. Udah kamu ngomong aja. Orang tua kamu bangga banget loh lihat kamu malam ini loh. Kamu laki-laki tuh perempuan. Sebagai laki-laki saya prihatin ini. Uni, sebagai Loh, laki-laki saya dijawab, prihatin. dijawab, emang Saya- otaknya tuh emang poligami aja. Lah yang bahas poligami kamu kok kau. Gini yang bahas poligami kau. Terus kau tuduh kami pula yang otaknya poligami.
Kau yang Maksudnya kau mbaknya nggak yang mau dipoligami. mbak yang otaknya poligami. Loh, Masa saya ngizinin tidak suaminya membahas nikah lagi? Loh, kenapa saya nggak ngizinin? Apa alasan saya nggak ngizinin suami saya nikah lagi? Emang kenapa? Justru Karena kalau suami saya mbak nggak ngizinin, nafsuan, nafsu. yang memang kan dia jelas. kenapa? Nafsu. Emang ya, Bang, jadi bang, kan- kalau nggak nafsu kamu memang nggak kau jadi nggak bang. punya nafsu. Memang Kalau punya ada sih, nafsu, Mbak. Memang kamu punya udah nafsu nafsu. kok udah Maksudnya, jadi lah gimana sih? Nafsu itu jangan terlalu dikejar karena nafsu itu hanya membuat kita jatuh dalam perangkap setan. Menikah Gitu. itu makanya otakmu jangan jangan dubur aja otakmu, Dek. Ketika ada laki-laki Islam menikah dengan perempuan Islam, bukan hanya vagina yang di otaknya. Mungkin dalam otakmu kalau orang kawin tuh isinya tuh selangkangan aja. Dek, dalam Islam pernikahan itu bukan melulu selangkangan yang dibahas. Gini, ya. Mbak, saya Pernikahan tanya. itu Adam diam sama dulu, Hawa kau tuh kayak cewek diam Adam dulu. nikah lagi. Ini perempuan lebih kalah loh sama dia loh. Serius. Inilah kenapa aku bilang kau hati-hati ke gereja. Ini jangan-jangan kau keruban pastor nih gara-gara dubur kau pernah senggol jadi kayak gini kelakuanmu. Dia iya. Terus ngomong dia, kuat Ngomong dia kali nih, ngomong dia. Kau dengar dulu aku. Dengar aku kalau ngomong. Jangan kau aja yang ngomong. Sibuk kau dari tadi. Susah ini, nggak beres. Iya ya. Gini loh. Se- Kalau ada orang poligami, kenapa kau yang kerepotan? Kau takut dipoligami. Kau nggak ada yang mau nikahin. Orang Islam nggak ada yang mau sama kau. Karena orang Islam itu haram hukumnya Agak jadi lain. kombreng. Agak lain ini. Kenapa laki-laki Islam yang poligami, kau yang ketakutan dipoligami? Kau pikir ada gitu laki-laki Islam yang mau mempoligami kau? Aku mau jawab serius jadi nggak ada nafsu jawab serius. Iya, aku tadi pun mau jawab Lanjut, serius. Dia lanjut. kan nggak pernah baca Bible loh. Hmm. Biblemu kok baca atau kok ketekin, Avan? Iya bang, betul bang, betul betul. Betul bang, Iya. betul deh. Iya. Tuh. Iya. Senyumnya pendeta. persis sama Kitun. Iya. Jodohin sama Kitun. Ade ini cantik. Ade cantik ade memang. Aduh luar biasa. Kitun banget ya ini ya. Mantap sama Kitun. Kitun. Aduh. Ah, Iya, Ember. kadang begitu memang ayam kadang-kadang bunyinya begitu kotek kayak gitu. Kalau itik misalnya salah itik kok kayak gitu. Itik tuh kuek gitu. Lentik, iya, ade lentik banget. Iya memang begitu. Alisnya, Padahal kan seperti itu. jauh nih alisnya, kumisnya lentik. Iya. Nanti. Ini mak. Abang ini cantik Ini apa ganteng poligami bang? kami perempuan kau yang sibuk Iya. gitu loh. Panggil Kitun nih. Ah, ini ada Kitun nasi kawin nih. Aduh, ya Allah. Ya Cocok Allah, sama kita merusak nih, ini ya. merusak peradaban ini Uni. Ini merusak peradaban. Ini kaum Nabi. Iya, kami tahu. Lubang hidungmu simetris. Iya, kau ganteng loh sebenarnya. Sayang aja kau. sayang. Lehoy kayak gini lah. Iya, Mak. Memang babi yang kau nih. Astaga. Dia bilang poligami itu jahat. Kalau nggak bercerai, berumah tangga digebukin nggak boleh cerai itu mana lebih jahat dengan poligami? Aduh abang. Aduh, semoga engkau Iya, gigi kau jama-jama. gede, cantik loh, gigi kau cantik loh, Dek. Tapi kau berkumis loh. Herannya aku kau pun berkumis. Tak apa-apa kau nih. Kau mending kayak Kitun tuh polos nggak ada kumis dia. Mak, kali digomongin ganteng kalau sebetulnya. Tapi nggak tahu lah. Itulah aku nggak kebayang loh orang ganteng kayak kau nggak selamat duburnya, inilah sedih aku. Memang babi yang kau nih. Dah tersinggung sama sekali ya Allah. Agak lain memang. Iya. Iya memang begitu kami, Dek. Iya. Kami memang gitu. Umat Islam tuh memang kayak gitu kami, Dek. Karena umat Islam itu memang kami itu memang gitu, perempuannya nggak doyan ngewe aja otaknya, makanya dia rela berbagi suami karena otaknya nggak selangkangan aja. Otaknya perempuan Islam itu adalah kalau usia udah kayak saya nih menghadap Allah, jadi suami itu nggak apa-apa beristri lagi. Kenapa? Otaknya nggak ngewe aja tiap malam. Kalau perempuan Kristen mungkin nggak mau, dia pokoknya pegang burung aja tiap malam mungkin, makanya nggak mau dipoligami mungkin. Iya. Ini Kalau gue laki-laki Kristen nggak sanggup poligami karena burungnya nggak kuat, ya karena makan babi terus kerjaannya.
Ini dua ini Gitu. dua natur sesungguhnya ini sudah Uni. Nah, ini dia donatur nih. Ya, jadi teman-teman, kenapa saya pakai bahasa seperti itu? Karena memang teman-teman Kristen kita ini kalau nggak bahasa yang yang nggak mau dipoligami, satu-satunya alasan adalah mereka itu adalah perempuan-perempuan yang otaknya selalu pengen disetubuhi tiap malam terus. Jadi kalau nggak disetubuhi itu kayaknya nggak bisa gitu. Nah, kalau kita perempuan Islam ini kan otaknya nggak selangkangan aja kan. Maksudnya kita kan nggak memikirkan penis aja tiap malam kan. Nah, kalau mereka ini kan otaknya kan memang itu aja. Pokoknya kalau laki saya, pokoknya penisnya terus saya pegangin. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahalazim ya. Nah, sementara kalau di Islam itu kita punya kebutuhan yang lebih penting daripada kebutuhan seksual dan kebutuhan duniawi, yaitu kebutuhan untuk punya waktu lebih banyak dengan Allah. Salah satu ciri-ciri perempuan soleh yang ngizinin suaminya menikah lagi karena dia sadar diri fase menopause, suaminya tidak ada menopause, mengerti situasi dan kondisi diri bahwa ketika perempuan sudah menopause maka dia tidak lagi memprioritaskan hubungan seksual. Pada waktu itulah banyak istri-istri atau perempuan-perempuan Islam yang mengizinkan suaminya poligami. Nah, bahkan di sini menunjukkan bahwa perempuan Islam itu ya malam nanti ya bro. Ya malam nanti bro. Ya, jadi kenapa perempuan Islam itu pada akhirnya mengizinkan suaminya poligami? Karena dia sadar, selain memang otaknya tidak hanya selangkangan aja, dia sadar bahwa dunia ini untuk pelan-pelan dilepaskan dan ditinggalkan, bukan untuk digenggam erat, karena dunia ini untuk ditinggalkan. Karena perempuan-perempuan Islam sadar, kita ini akan berpisah, cepat atau lambat kita membiarkan suami kita berpoligami, sebenarnya kita belajar untuk merelakan apa yang paling kita cintai. Kenapa? Belajar untuk meninggalkan dunia ini. Dulu Katolik ya, sama dulu. Bentar. Bentar dulu. Kalau Kristen ini emang gak ada otak kalau naik ke komal kita ya, dikasih tempat, kita lagi serius saudari, diketawa. ajaranmu sesat. Sesat ajaranmu. Ya ajaran sesat Kakek itu moyang ajaran Tuhanmu, Tuhan kau kakek yang di moyang surga. Tuhanmu lo poligami. Ya, Gimana sih? nenek Bagus loh nenek kalau moyang seandainya Tuhan kau suami, poligami nih. Suamimu itu bagus loh Jadi kalau yang seandainya sesat- diambil orang. Ya kan? Ya nggak Bagus apa-apa kan? lah, kenapa? Ya itu kan Ya, masih bagus, poligami kenapa? juga, gimana sih lo? Lah, yang kurang ajar itu Tuhan ngambilin bini orang. Itu Tuhan kurang Mamat. ajar nih. Diam dulu nih, Tuhan yang kurang ajar itu Tuhan yang ngambil bini Ajaran orang tuh. paling perusak itu Wah, ini paling kurang ajar nih. ajaranmu. Kau Katolik kurang ajar nih. Katolik satu-satunya kurang ajar. Ada 3 Katolik kurang ajar. RK, Joseph sama ini nih. Katolik kurang ajar. Nggak tahu kalau Tuhannya lebih kurang ajar lagi. Kalau suamiku diambil orang, aku bukan kurang ajar. Suamiku juga kurang Sesat ajar karena kamu. suamiku kuizinkan. Ajaran Yang Muhammad kurang rata-rata ajar itu sesat. Tuhan Makanya kau. Ustadz Tuhan banyak kau ngambil cabul. bini orang. Tuhan Rata-rata kau yang cabul, minta upeti perawan. Tuhan kau cabul nih. Tuhan kau cabul, saking cabulnya berubah jadi bayi, Nyatanya cabul keluar itu paling banyak vaginanya agama Maria. Islam. Tuhan kau memecah vaginanya Maria, itu yang cabul. Nyatut cabul Tuhan. Tuhan kau ngambil bini orang, 2 Samuel pasal 12 nomor 8 diberikan kepada Daud. Tuhan kau menyuruh Hosea untuk bersundal menghasilkan anak sual, itu baru cabul. Ketemu Tuhan itu. kau suruh Yesaya di Yesaya pasal 20 nomor 3 menyuruh Yesaya telanjang bulat memperlihatkan kelaminnya, itu cabul. Tuhan kau saking cabulnya menyuruh orang-orang Israel untuk mengambil upeti perawan lalu bagi 3 dengan Tuhan kau, itu baru cabul. Kan puas kau kan? Mampus. Pemain bokep Uni Jadi dari Tuhan mana cabul Uni? itu Mana tadi itu? ya pemain bokep rata-rata Kristen. Nah, jadi Tuhan yang cabul itu adalah Tuhan yang kata-katanya cabul. Contoh, ketika berfirman tapi mensimbolkan persundalan dengan bagaimana kelamin sebesar punya keledai. Itu baru cabul dalam Islam. Dan bahkan memang diakui sama orang-orang Amerika, kitab kau tuh cabul. Nah, ini yang mengatakan cabul bukan kami loh ya. Nah, ya, kitab kau tuh dikatakan cabul bukan kami. Nih ya. Otak kalau selangkangan aja kayak gini nih, kayak Kristen-Kristen Katolik nih, Katolik yang dulu. Orang Kristen Katolik kalau mengatakan agama Islam cabul harusnya malu. Kenapa? Yang paling banyak mencabuli anak kecil itu gereja Katolik. Malu kalian Kristen Katolik, harus tutup muka kalian kalau bicara. Ya, nih ini data kalau kitab kalian tuh cabul, bukan kami yang bilang, kami punya data. Nih. Saking kitab kau dikatakan cabul, dilarang beredar di sekolah-sekolah di Amerika. Nih, Sindonius mengatakan apa? Nih, dianggap vulgar dan berisi kekerasan, sekolah haramkan Alkitab.
Nih, kitab kami pula yang jadi tertuduh, Holy Bible katanya di sini nih. Apalah kata si Kitun ini? Kok ngomong apa Kitun? Ya Kitun, pokoknya kau lah ya. Jadi gitu, kalian kalau umat Katolik naik ke komal kami, menghujat agama kami, kalian harus malu karena paling banyak pencabulan itu di gereja Katolik sampai-sampai PBB turut campur. Nih, gereja Katolik. Kalau kau berpakai nama Katolik di sini kau harus malu. Kenapa? Aku ini yang kutunggu nih. Aku juga justru lagi nunggu orang Katolik barbar. Kenapa? Justru aib yang paling banyak itu di agama Katolik. Ya, walaupun Protestan pun banyak juga nih. Saking cabulnya PBB pun ikut campur. Nih. Kau tuduh agama kami agama cabul, sementara kau nggak sadar nih. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ini salah satu korbannya di samping kita nih. Jadi yang korbannya di samping kita ini nih. Makanya kayak gini. Jangan kau pancing, gue bilang. Aku mampu menyebutkan semua ayat di kitabmu yang terindikasi cabul. Kalau aku, suamiku diambil orang dan aku mengizinkan, itu bukan kecabulan. Otak kami berarti bukan selangkangan aja. Tapi ketika Tuhan mengambil istri orang, diberikan kepada orang yang baru, itu cabul. Apalagi Tuhan minta upeti perawan. Kau nggak perawan, kau laki-laki. Nggak Gua mau yakin. Tuhan kau, nggak ada. Kau nggak Kalau kentut ikut-ikut. kayaknya bunyinya Bukan- ini ya, Uni. Kalau kentut bunyinya Gitu. Kawan dia. Apalah si Susi ini loh. Ngomong apa kau Susi? Susianto. Sumidi. Astagfirullahaladzim. Apa sih Bool? kalau kentut bunyinya gimana? Iya Bool. Oh, gitu ya. Oh, no. Jadi Susiono ini teman-teman, dia tuh nggak mau dipoligami karena dia ngerasa perempuan. Maksudnya mungkin gini teman-teman ya, karena dia itu ngerasa kalau dia tuh perempuan, makanya dia kesel kalau ada laki-laki yang poligami. Karena dia nggak sudi dipoligami gitu loh. Jiwa keibuannya Sakit tinggi duburnya. sekali nih, Uni. Jiwa keibuannya tuh dia Oh, bayangin aja, Ton, sakit duburnya Ton kalau ganti-gantian dipakai. Gak disuruh Kejam banget, open Tuhan. cam lah, langsung open cam ya. Keren Pede banget pula ya. dia ya. Pede gitu. Nggak tahu dari rumah mana tadi nih keliling nih. Aduh. Istri si Edgar kayaknya ya. Oh. Kuntun. Seumuran sama Kak, kita kau nih. ganteng, sayang kali loh dek, kau rusak dek. Ih, ada kau pakai celana kolor itu lagi tidur? Ada? Pakai kolor nggak kau itu? Jangan lagi Uni, nanti dikasih lihat celana Kau kolor pakai- lop-lop warna pinknya Uni. Kau pakai Wah, kolor kacau nggak itu? kita. Pakai kolor nggak kau itu? Pakai celana kau itu? Jangan-jangan kau pakai hot pants. Coba tengok pakai hot pants atau pakai apa kau? Pakai Takut CD aku yang loh. CD yang satu tali itu nih. Enggak, Justru di bawah. Keluar isinya. Apa itu? Woy? Lagi astagfirullah. Aduh. Kau ganteng Ampuni loh. aku ya Allah. Kau berjakun loh Susiono. Susiono, kau ganteng gini. Ih, melet kau. Sampai komen. Astagfirullahaladzim, kok Ngapain ada pakai manusia gitu, begini? Dek. Iya, masalahnya gini loh, kalau orang tua kau nonton di YouTube, sedih dia lihat anaknya kayak Kasihan. gini. Iya kasihan aku sama mamamu, kayak mana lah perasaan mamamu kayak gini loh ngelihat anaknya kayak gini. Apa? Tapi ku tengok kau kayak kuda lo lama-lama. Jadi kau gede kali. Dek. Baterainya Uni, Ya, aku kebayangin kuda. baterai alkalin ini kuat kali. Ini sampai subuh nih dilayani kita ini Uni. Iya, kalau ku tengok, aku tadi nggak kebayang kuda, tapi gara-gara aku tengok gigi kau jadi ingat kuda aku loh, Dek. Melet-melet soalnya. Aku pas naik kuda itu kuda melet-melet. Kau pakai BH?
Ngapain kau pakai BH? Ada lah kau nih, Dek. Oi, Susiono. Nama kau tuh Ono, bukan Susi. Ngapain kau pakai BH? Anjay, saya lagi dibilang siapa yang typing di bawah ini. Oh, sorry. Oh, nggak pakai. Iya. Celana pakai ya, pakai celana tapi ya. Pakai Pakai celana. itu. Celana pakai. Yang satu tali Oh, doang. pakai. Celana Tapi yang gak ditunjukin sama hotwear. dia. Gue curiga G-string beneran yang dipakai nih. Yang cuman tali gini doang. Jun, jangan buka cam Jun, hati-hati Jun. Ini gara-gara Jun kayaknya buka cam ini. Iya, Betah di aku sini. tutup cam aja deh. Iya, jadi memang gini loh, dalam 2 sama pasal 12:8 itu memang ada Tuhan ngambil istri orang. Memang iya, dalilnya jelas sekali ada di situ. Dan dalil itu memang tidak diragukan lagi bahwa itu adalah firman Tuhan karena ada tertulis di situ. Beginilah firman Tuhan. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Ada ayatnya itu. Memang itu ada tertulis Tuhan ngambilin bini orang untuk orang lain. Makanya kamu jangan komplain poligami, orang Tuhanmu aja ngambilin bini orang kok. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ya. Kok modar? Saya nggak modar, saya kasih data nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nih, tertulisnya begini nih. Susi, kamu lihat ayatnya ya, dicatat ya Susi. Aduh, ada tamu. Bentar. Ada tamu, woi. Bentar, woi. Tamu, woi. Sabar. Coba kita dengerin aja lah ya dia ngomong apa nih sambil ini. Bentar. Halo Afin. Adek Afin. Iya, buka tuh kameranya biar kelihatan mukamu, jangan kayak pengecut. Jangan Afin, nanti kotak suratku lah, payah aku nanti. Aku pikir kamu tuh siluman dari tadi nggak muncul-muncul. Bukan masalah Kamu apa. tuh cocoknya pakai Aku BH biasa aja, open Bang. cam, cuman kalau yang beginian yang ngincer ngeri kali bang, nggak bisa tidur Pakai nanti. BH aja kamu tuh emang perempuan. Dia mau dipoligami loh bang, kalau lihat Bang Ton. Loh. Kalau sama dia rela dipoligami. Pakai apa? Pakai CD aja yang warna pink. Enggak daripada. Enggak, kalau sama Kamu dia aja rela nggak dipoligami. ditunjukin, cuman bisa jadi pengecut aja. Iya udah nggak apa-apa deh gue pengecut daripada di ini sama lu disodomin sama lu. Loh. Siapa? Babi yang kau nih. Dek. Siapa Emang yang anjing bikin kau kamu. begini, Dek? Emang babi yang kau nih. Rekam bang bagus buat ini sound, Emang anjing kamu, Bang. bagus buat sound. Kamu juga tuh ngewe aja pikirannya. Aku nanti mau minta sama Bang Greg kasih rekamannya beliau ini. Kenapa nggak sekalian Beliau. aja kamu beli CD yang warna pink itu 1 tali kamu pakai? Coba Beliau kasih yang lihat dulu mulia. celanamu, Cuman Dek. bisa tahu Davin, omong aja. Davin, coba kasih lihat celananya dulu. Spill dulu, spill. Nggak usah, Spill. nggak usah. Spill. Gak usah jadi pengecut. Ngapain aku liatin mukamu aja gak kelihatan udah kayak siluman. Spill dulu lah. Loh, gatal kamu, Bang. Gatal. Buset. Enggak normal, enggak mau sama yang modelnya kayak lu. Malah suruh nurun. Darah Yesus. Afan. Memang anjing kamu. Afan. Si Ton tuh tinggi, gede, ganteng loh. Badannya sterok loh. Nih, lu tersiksa Memang lu Bang. anjing kamu. Hah? Mukanya nggak ditunjukin dari tadi. Astaga Bang. Malah suruh saya buka celana. Emang kamu pikir aku apa? Memang anjing Darah kamu. Yesus. Iya. Enggak, gua udah biasa open cam. Itu Cuman kamu yang tunjukin dulu. kayak beginian nih kalau nonton gua bahaya. Tidur gua nggak nyenyak nanti ini. Itu mukamu tunjukin dulu. Nggak usah kayak perempuan. Nyali ini Ya apa udah biarin lah lu mau ngomong apa juga nggak ngaruh. Cuman tahu omong aja mukanya nggak kelihatan. Banci kamu, Bang. Memang anjing Tapi kamu. ya kau sange ya sama suaraku ya. Dengar suaraku sange kau ya. Apaan? Ngaku nggak ketahuan kan kau kan? Apaan? No. Memang anjing Sange kamu, dia dengar Bang. suaraku ya, makanya penasaran maksa kali dia pengen aku Nakal kamu. konten. Masa nyuruh aku nunjukin celana. Ngaco ya Anjing kamu. kamu. Aku udah pakai otaknya celana. kotor semua.
Karena kau nggak pakai celana itu. Loh, masa nggak pakai celana? Ah, iya. Otakmu Kemarin itu yang waktu- kotor. Otakmu Kamu yang waktu kotor. disodomi nama pendeta lo pakai celana nggak? Lo aja kalau sembahyang itu nggak pakai celana. Siapa bilang? Loh, tinggal CD-nya itu. Hah? Udah Apa pakai sih? sarung terus tinggal CD-nya. Ini kan pakai sarung. Gimana sih? Iya kan tinggal CD-nya. Kadang juga nggak pakai. Ya terus masalahnya apa? Loh, terus kamu kok nyuruh aku nunjukin celana? Ya karena modelanmu begini mencurigakan. Kau pakai G-string bukan pakai celana. Lo aja yang buka tuh, mukamu aja nggak kelihatan, udah kayak Dek, pengecut. yang mau di Memang spill anjing tuh kamu, Bang. yang mau di spill tuh celanamu Udah gitu, bukan otakmu isinya. kotor Isinya lagi. keluar semua ya. Dek, yang mau di spill tuh celanamu bukan isinya. Pedean banget Loh, lu, loh. Dek. Iya, otakmu kotor itu. Allahu Akbar. Bukan isinya, celanamu. Kami ingin memastikan kalau kau lagi tidur tuh pakai celana. Loh, Kenapa? masa Kami nggak aku mau tidur di nggak sini pakai terjadi celana? Emang mbaknya biasa nggak pakai Itu- celana kalau tidur? Bukan, mukamu itu terindikasi kau nggak pakai celana. Kenapa? Kami takut tiba-tiba nanti kau lihatkan kameramu kemana-mana. Kami nggak mau kotor nanti kau mal ini. Loh. Soalnya kau Otakmu itu aneh. yang pikirannya Soalnya kau- kotor. Buka, loh kau bawa Loh, otakmu poligami itu yang sendiri. pikirannya kotor. Masa nyuruh Nah, orang kalau nunjukin kau celana? otaknya nggak kotor, kenapa yang kau bahas poligami seolah-olah Loh, kau yang nggak mau poligami? mbaknya kenapa nggak tunjukin celana aja? Kok suruh saya? Nah, saya nggak Lah. mungkin lah nggak pakai celana. Lah, Saya saya kotor juga kau. nggak mungkin nggak pakai celana. Lah, mungkin kau nggak Loh, pakai kok celana karena mungkin? otakmu kotor. Mbak, Lah. isi otakmu itu kotor semua. Enggak lah, isi otak saya bersih, makanya saya nggak bahas poligami Loh, dari tadi. Yang loh, nggak poligami kan loh. tahu. Bilang bersih tapi nyuruh laki-laki nunjukin celananya. Membuktikan kalau kau pakai Otakmu- celana. otakmu Kami takut kotor. tiba-tiba. Bukan. Loh, kau pikir pengen aku lihat Loh, burung kotor. kau itu? Udah kotor otakmu, Ini loh, Mbak. Dek. Seandainya pun aku otaknya kotor, seandainya otakku kotor pengen lihat burung, bukan kalau burung nggak kau, kotor Dek. otaknya Serius. ngapain nyuruh aku liatin celananya, Iya, buka seandainya celananya, pun. turunkan celananya. Bukan lihat, loh sejak kapan Loh. kami suruh kau buka celana? Loh, Kapan tadi yang disuruh nyuruh? buka Kau aja nggak disuruh buka celananya. celana, kau yang Loh, bikin Kali celana. yang paling victim kali lo ini. Dia nggak, kita nggak suruh dia buka celana. Kita mau pastikan, Dek, pakai celanamu sebelum tidur. Kenapa? Ini di forum umum. Nanti orang kayak kau ini berpotensi berlaku aneh. Tiba-tiba kau tengok kan Loh. burungmu nanti di sini. Mbak, Kami Mbak, takut. nggak usah sujon sama saya, Mbak. Nggak usah sujon. Buset. Wajib suuzon lah sama kau. Pintunya aja kau kebuka, Mbak. Itu, Mbak. Loh, pintunya aja kebuka, Mana di aku situ tahu? ada orang. Ya mana aku tahu? Bang, Mana itu aku tahu temboknya mau kamar roboh aku. bang. Mbak, Kok nggak buka usah lagi dulu sujon, temboknya Mbak. tuh anjir. Marah Tuhanmu, Mbak. Udah sini sama Mika aja kau. Tembokmu mau roboh tuh. Selamat Masa nunjukin celana? maaf ini anak saudara saya memang agak gangguan jiwa. Loh, Jadi jangan loh, jangan Tante, begitu, Tante, Tante. ya? Iya. Udah tua kamu tuh, tunjukin Aduh, mukamu, memang anjing anak kamu. ini memang gangguan jiwa. Dia pernah Buka kameramu, nggak usah kayak siluman. Dia pernah, ini Pengecut ya kamu. teman-teman ya. Dia itu pernah kena stres gara-gara Loh, itu di pengecut. kaos. Jadi dia Pengecut. ini pernah jadi korban. Dia ini Loh. Pernah Dia jadi pernah korban, sujon aja Dia kamu. pernah Kamu itu yang dilecehin otaknya oleh- kotor. Dia dilecehin oleh teman-temannya. Jangan dibully dia. Kasihan dia. Jangan dibully dia. Dia anak saudara saya. Dia ini. Memang babi yang kau nih. Dia ngincar ton. Jadi gini, dia naik ke atas. Dia bertanya, kok Uni mau, kok kenapa perempuan mau poligami? Lah kan dia bertanya. Kita jawab sebagai perempuan, tapi ketika kita menjawab dia yang keberatan. Makanya curiga aku. Kayaknya dia yang merasa jadi perempuan, seolah-olah dia akan dipoligami. Makanya aku bilang, kau ini normal nggak? Kenapa? Kita takut nanti dia buka cam, dia nggak disuruh buka cam langsung sambil tidur pakai selimut. Lah, kebayang nggak kalian kalau tiba-tiba dia menunjukkan sesuatu yang nggak nanti di sini kan takut kita kan? Jadi pastikan kau pakai celana nggak? Gini Uni, gini Bang Ton Tunjukin ya. belalainya yang telurnya udah pecah sebelah itu nanti. Gini Bang Ton, Uni biar saya jelaskan dia ya.
Dia kalau di rumah memang suka pakai lipstik, pakai bedak, kadang pakai rok kakaknya. Dia pakai lipstik, Memang babi pakai yang bedak. Makanya jangan dibully dia. Jadi dulu ya mamanya ini menginginkan anak perempuan, tetapi yang keluar belalai. Jadi anaknya dididik pakai bedak, pakai lipstik. Tengok itu kumisnya kumis palsu itu. Enggak Bika. Udah pernah ketemu sama anak ini di koma lain memang. Ah, belum, Enggak, ini tapi spesies aku baru sudah nih. bilang sama dia. Spesies baru ini. Iya, aku bilang ya. Kan mamanya namanya Surtini, Kak Sur bilang, tolonglah itu si Afan itu, tolonglah jangan dibuat seperti perempuan. Dia pakai rok loh pagi-pagi, malamnya dia pakai bedak, pedicure, manicure. Yang anehnya gini loh. Yang anehnya gini. Dia bertanya. Yang ditanyakan perasaan perempuan. Kita jawab. Tapi dia yang keberatan gitu loh. Makanya ada indikasi apa. Ini anak kok marah-marah ngamuk-ngamuk. Yang ditanyakan dia perempuan Islam. Dia laki-laki. Kalau misalkannya dia tanya tentang perempuan. Tiba-tiba kita bilang. Iya perempuan itu boleh dipoligami. Dia perempuan. Dia wajar marah. Apa itu ajaran Islam? Wajar. Tapi dia laki-laki. Nah artinya ada keinginan dia mungkin supaya tidak dipoligami. Pertanyaannya itu kan poligami itu kan banyak istri bukan banyak suami. Dia itu Uni sekarang pakai lip gloss loh. Lip gloss itu bibirnya. Tapi mirip itu dia. Jadi ya Van, ya dadu senyumnya itu loh, tengok nih. Sebelas berdua sama itu. Itu imut, aduh anak-anak, itu imut. Cici keluar Memang lidahnya. babi yang kau ni. Cici. Cici tuh imut, au tuh. Korban gereja nggak ya? Iya, dia ini Uni, dia pernah waktu sekolah dibully oleh teman SD-nya. Nah SMP dia digengbeng di WC sekolah. Nggak coba tanya serius, coba ngobrol serius sama bisa nggak diajak ngobrol beneran? Iya. Nggak bisa, Apa Uni udah buka- maki-maki buka mulu dia. Coba mana tahu masih bisa diajak ngobrol. Buka mic-mu. Halo, Deavin. Buka kameranya kalau omong bang, nggak usah jadi pengecut. Nggak mau aku, maksa kali bang. Loh, lagi telanjang ya, nggak pakai celana ya? Kok tahu sih? Tahu aja lo ah. Loh, kan kata mbaknya itu Hah? kawannya Ya, yang kenapa? nurunin celana, masa aku disuruh nurunin juga? Kan makanya aku nggak mau itu kan pengen, tahu. karena aku lagi nggak pakai Loh. baju nih. Buka kameranya. Memang anjing Jangan, kamu. takut nanti Ini kau jatuh gara-gara cinta sama Ton aku ini. Ton gara-gara Ton nih. Ton makanya Ton Sampai kali dia dengar suaraku, buka pengen cam. penasaran wajahku dia. Buka kameranya Jangan dong. Ton ya. Open lah, Ton. Sekali. Buat teman-teman Kasih di sekali. bawah mohon di follow akunku tinggal sebiji ini, akun kecil biar bisa buka kamera. Teman-teman minta Loh, di follow buka tuh teman-teman. mukamu. Mana orang mau follow Iya, muka-muka sabar, kelihatan? jangankan muka. Mukamu atau kamu kuyang ya, Iya. setan ya? Diam, anak bunda. Apa, Anak buka, bunda. buka anak kameranya. Bunda. Buka kameranya. Apaan? Anak bunda. Berapa? Anak Buka kameranya. bunda. Apaan? Umur kamu berapa? 15 Kamu tahun. berapa? Orang mana? Medan. Bikin malu orang Medan kau kayak gitu. Salah lagi. Protestan atau Katolik? Apa? Protestan atau Katolik? Katolik. Katolik. Oh pantesan. Medan maco-maco loh. Kan yang banyak korbannya, Uni. Sesuai lah. Loh, kok banyak korbannya? Memang babi kamu, Bang. Buka kameramu itu. Penasaran kali sama aku ya?
cakep ya suaraku ya. Apaan? Buka kameramu bang. Gak mau. Loh, Kau tidur Lagi di mana telanjang ini? ya? Di rumah orang tuamu? Emang kalau lagi telanjang bisa jadi kenapa? pengecut aja. Kenapa Vin? Kalau lagi telanjang kenapa? Cuman bisa jadi pengecut aja. Masa aku disuruh nurunin Merinding nih, celana? Kalau kamu mau nurunin ya nurunin aja. Gak usah Kamu lihat, nyuruh-nyuruh kalau aku mau turunin kamu lihat. Kapan Ton dulu Mau. kamu turunin celana? Aku nggak Loh, pernah dengar tadi Ton itu nyuruh kamu. abangnya. Itu abangnya. Afin, Mbaknya nggak kalau aku turunin ngomong. celana itu kamu lihat abangnya. nggak? Mau? Mukamu aja nggak kelihatan kayak kuyang Enggak, aja. aku mau hilang. turunin celana, mau lihat nggak? Kayak siluman. Ton buka cam Ton. Aku mau turunin celana, mau nggak lihat? Coba. Loh, Ton. aku nggak mau lihat yang Coba buka kotor-kotor. Lihat aja kamu. Ah, yakin nggak Memang mau. setan Ton, kamu. buka cam Ton. Ton, coba buka cam Ton. Memang anjing kamu bang. Apa sih deh? Apa? Ayo. Loh, sekarang baru mukanya kelihatan. Baru kelihatan kacamata keluar. Udah kelihatan kenapa? Udah nggak tahan ya, nggak tahan godaannya. Baru dibilang, Oh berarti emang lagi ngegoda saya dari tadi ya? loh ngapain aku goda Oh. siluman wah, kamu kali, bang. Wah. Nanti aku buka celana mau sekarang lihat ya, mau ya? Mau lihat ya dek ya? Aku buka celana ya? Loh, malah liatin yang kotor. Nggak mau saya bang. Salting Loh, dia, itu udah, hilang cukup ya, lagi cukup kan. ya. Dia kuyang, dia. hilang muncul. Salting dia. Kuyang dia, memang anjing dia tuh. Hati-hati Bang Ton, nanti diminta nomor WA. Loh, Tante Mika, Kali, tunjukin Bang. mukamu itu tua bangka apa enggak? Enggak, kenapa Coba kok enggak? tunjukin dulu perut. Loh, sekarang malah suruh nunjukin perut. Nunjukin dulu tuh mukamu yang kayak kuyang hilang muncul. Kan tadi udah kutunjukin barusan. Loh, Kurang dek. tapi kan kayak kuyang hilang muncul. Ya udah nanti Pengecut kamu DM ya. bang. DM ya mau ya? DM ya? Udah video call aja, Loh. video call. Loh, Ku kasih lihat deh nanti ya. Mau? loh, otaknya udah mulai kesetanan. Yakin nggak mau? Kesetanan kamu bang. Mau apa enggak? Aku tuh masih sekolah. Ya udah. Gak usah kau apa-apa, bisa ajarin abang yang gak tunggu. benar itu. Bisa abang tunggu Gak usah sampai lulus ngajarin sekolah yang gak dek. benar itu. Gak usah kamu yang ngajarin yang gak benar itu. Memang anjing kamu. Apa yang nggak benar aku ajarin? Loh, malah nyuruh nurunin celana. Hah? Kapan aku nyuruh Nurunin kamu aja celana celana? kamu bang. Gak usah nyuruh aku. Ya Dari udah, tadi aku turunin kamu nanti, mau lihat ya, mau? Enggak, Loh, yang herannya lihat adalah aja dia kamu dari kan tadi itu punya berulang-ulang kamu. ngomongin turunin celana. Lah. Kayaknya kamu yang pengen turunin celananya ya kayaknya. Loh, kok mbaknya tadi yang nyuruh aku. Mbaknya aja yang nurunin. Kok malah nyuruh Saya aku? suruh kamu, lihat dulu dek, kamu tuh udah pakai celana belum? Karena kami Loh, takut kau kayaknya bilang agak aja lain. mbaknya nyari kesempatan biar lihat. Ih, dek, kalaupun aku pengen lihat burung, bukan burung kau, aku tengok. Kau aja udah bikin ilfil loh. Memang iya, emang iya. Aku kan masih Memang kecil. babi yang kau nih. Gak seumuran sama mbak. Jadi gak mungkin juga aku mau sama yang umurnya udah Sama lebih-lebih. lah. Ya aku juga nggak mau lah. Tapi kalau kau sama ini, aku mau ya, sama aku Lah. mau. Kok malah suruh aku nurunin celana, liatin celananya. Bilang Ya, aja harus mau sampai lihat. gitu dong. Bilangnya lo turunin celana lo. Kayaknya anak ini emang pengen Baru kali aku tanya lo mau sama aku atau enggak, udah salting dia. Loh, otakmu itu setan semua, kesetanan kamu. Enggak kan aku baik-baik nih nawarin mau nggak sama aku. Loh, kesetanan kamu. Kok kesetanan orang ditawarin baik-baik. Kalau nawarin itu nawarin sama perempuan. Nggak usah nawarin Kan kamu, perempuan. nawarin aja nih Dia banyak nggak- perempuan ini. Oh. Ini perempuan ada banyak. Ada apa dengan Malah suruh nunjukin celananya. Loh, itu kan udah kotor otaknya. Kayak di orang Medan nih, logatnya nggak Oh, iya. Medan logatnya. Enggak, dia bukan Itu orang Medan ini. otaknya udah kotor. Afan. Kok ada ya orang Buka kalau kameramu Madura sih nggak itu. mungkin juga ya, Madura nggak mungkin ada hotel macam begini, weh. Bukan orang Batak ini. Buka kameramu baru omong. Madura nih ya. Nggak bisa buka kamera, Tapi nggak followernya mungkin belum Madura ada cukup. yang beginian loh, guys. Orang Madura itu banyak yang ini loh, Muslim yang taat loh.
Loh, udah kesetanan kamu tuh, sujon aja kerjanya sama orang. Afan, Kenapa dia? Dek orang di mana Dek? Loh, masa disuruh buka celana? Ban orang di Dari mana? tadi buka celana jadi bahasnya nah ini loh. Enggak, kalau otaknya itu udah kotor ya gitu. Ban orang di mana Dek? Dari tadi kau ulang buka celana, buka celana, buka celana. Tadi yang kau bahas itu aja. Gini, Mbak, Kami padahal nyuruh kau pakai celana. Gini Mbak, Kami sekarang ngomong kau lain pakai aja, celana. ganti topik aja. Ganti topik. Kau yang dari tadi bahas celana-celana terus. Loh, makanya sekarang ganti topik. Aku mau ganti topik, mau tanya lagi. Gimana? Katanya sama Cantik tadi. kali senyumnya Dek ini. Gini, sekarang aku mau tanya lagi. Kata temanku, kamu masuk Islam aja, nanti kamu tugasnya mecahin perawan. Gitu. Terus aku bilang, Iya. terus aku bilang, enak jadi orang Islam, nanti bisa punya Iya, istri enak. 4. Nanti di surga ada bidadari. Terus pulangnya aku kasih tahu mamaku, bilang gini, Mak, di surga emang ada bidadari. Bilangnya, kamu nih pikirannya kotor sekali, masa di surga ada yang kayak Iya, emang gituan? kotor. Dibilang gitu. Betul, Iya. kotor. Gak usah ikutin Makanya- temanmu yang otaknya kotor itu, bilang gitu. Iya, karena otakmu yang kotor. Loh, berarti mbaknya kau yang kotor. kau anak dari hasil perbuatan kotor ya. Loh. Iya. Udah susan Berarti sama kau orang. berarti kau Bapak anak baru hasil bilang dari Afan punya perbuatan anak kotor. seperti Buka kameramu. Tante Mika, setan buka kameramu. Berarti kau hasil dari anak perbuatan kotor. Loh. Iya. Tante Mika, buka kameramu. Iya. Kau itu yang kotor, mukamu nggak kelihatan. Berarti kau Kau yang hasil kotor, dari kau yang anak kotor. perbuatan Kau kotor. yang kotor. Udah tua banget juga nggak mau ngeliatin kameranya. Nanti kalau dibuka kamera Tante Mika sange lagi nanti. Loh. Gimana sih? Buka kameranya, nggak usah kayak ku yang itu. Siapa kau? Mengatur. Buka kameranya. Lihat nih, masih mau kalian jadi Kristen macam ini lihat nih. Iya, langsung Ini melambai. teman-teman ya, kalau kita lihat, ya jadi kalau kita lihat, pertama, akal Kristen dengan akal Islam tuh beda. Mereka menganggap di surga itu ketika menikah atau kawin itu perbuatan keji. Berarti secara tidak langsung mereka mengakui bahwa mereka itu hasil dari perbuatan keji. Yang kedua, mereka yang membahas surga Islam itu tentang vagina dan penis itu mereka terus. Bahas selangkangan itu mereka yang membahasnya. Padahal saya bahkan tidak ada berpikir masuk surga itu membayangkan berhubungan suami istri itu bukan itu yang menjadi passion kita tuh, pengen surga gitu. Tapi yang lucunya yang ditawarkan surga adalah suami istri yang nanti abadi adalah kita umat Islam, tapi yang memikirkan selangkangan adalah mereka. Bayangkan ya, ketika surganya Islam yang dijanjikan nanti bersama dengan istri dan suaminya, tapi yang birahi Kristen yang tidak ditawarkan surga seperti itu. Betul Nah, nih. ini perbedaan kita. Makanya gini Uni, kalau kita tuh kan cocok di tongkrongan gitu ya, nggak pernah kita itu kayak ngebahas, wih nanti di surga nanti ini ya kita mecahin perawan apa segala macam. Di kalangan umat Islam nggak pernah loh, di tongkrongan kami, nggak tahu teman-teman ya, kurasa sama, nggak pernah ada pembahasan seperti itu. Justru mereka-mereka yang di luar Islam ini kayak apa ya, bergairah duluan gitu, macam si Afan nih, birahi betul lah. Yang ditawarkan kenikmatan yang ditawarkan kenikmatan pernikahan adalah umat Islam yang birahi Kristen, yang ke-trigger Kristen gitu loh. Itu yang lucunya begitu. Nah, karena apa? Ketika kita membahas misalkannya turun dia Iya, naik-naik dia bertanya tentang poligami. Kita jawab baik-baik. Kok dia yang kerepotan gitu kan. Jadi kan apalagi dari tadi itu dia buka muka, selimut-selimutan, ngeri juga kan nih anak nanti tiba-tiba joget pargoy depan kalian kan ngeri juga gitu loh. Makanya kita ingatkan dulu, kok pakai celana dulu, Dek, gitu kan. Bahaya juga nih anak. Sebagai laki-laki aku merasa malu nih. Itu kayak gitu ya, makanya Uni pernah bilang gini ya,
nggak tahu lah ya, Uni nggak tahu, mungkin karena faktor U juga ya. Uni tuh kalau ada laki-laki masih muda gitu ya, terus agak sedikit banyak bicara, itu jujur nih kayak ya kayak gitu lah, banyak bicaranya bukan bicara yang pada tempat yang penting ya, kayak banyak bicara yang nggak penting gitu tuh, itu kayak nggak tahu kayak ilfil, kayak mungkin udah jadi homofobia aku ini kayaknya, jadi kayak merinding gitu lihat laki-laki yang kayak gitu tuh, kayak rasa takut. Masuk homofobia nggak sih? Uni aja takut, apalagi kita yang laki-laki ini, buset. Nggak tahu, aku takut, aku kenapa? Ngeri Uni, sumpah. Ngeri. Karena kebayang itu Pernah saya tuh banyak peristiwa. apa namanya, ngumpul ya. Mereka itu amit-amit loh. Enggak, ini kalau Uni ya. Ada dulu kisah yang baru-baru ini yang meneliti tentang LGBT itu kan, dia mati dia di Bun-Bun dia. Jadi Uni takut, Uni mungkin boleh dibilang homofobia mungkin. Nekat, memang Uni. takut dalam artian nekat, iya. Nekat. Tuh, iya. Dulu aku pernah tuh di Sumatera Barat kan, memang banyak. Aku akui aja, memang banyak. Nah, kalau udah mulai kayak gitu, aku takut. Nggak tahu, merinding, aku takut aku. Karena ada kecenderungan mereka tuh untuk berani melakukan tindakan yang ekstrim. Padahal Coba ini itu baru baca itu loh, baru baca ayat itu tadi, ayat tentang Nabi Lut tadi. Yang typing Bahkan Uni lagi jualan baca. agama itu naikin aja lah. Mana berani dia. Ini Vladimir Van Hasni Kristen kan? Kan Dek, ada yang menanyakan Dek. Oh Muslim. Oh, kita Tadi yang adiknya Muslim Lemairan ya. bukan Uni? Adanya Kitun Dek. Oh, oke. Turunkan dulu ya Dek ya, biar ada tempat kita yang Muslim ya, yang non Muslim ya. Oke, siap. Ini bentar lagi udah mau istirahat juga, ngantuk. Ada hiburan aja tadi lucu. Enggak, kalau yang di bawah itu ada yang typing kan, Uni jualan agama. Aku kasih inilah gambar aja dulu lah ya. Ini ada yang lebih parah nih, jual Tuhan Yesus terbaik. Nih lihat nih. Oh, no. Mending kau perhatiin sini aja bang. Gitu loh. Ini bukan lagi jual agama ya, jual Tuhan. Bang, itu apa? Hmm? Itu situs apa? Pedia. Apa namanya, yang jualan online itu loh nih. Iya, Jualan Tuhan? Iya, jualan Tuhan online kan. Lo jualan Tuhan emang kok. Ada yang COD. Masih? Bisa di COD, Mak Uni. Bisa jadi. Iya, apanya? Maksudnya Tuhan. gimana nih? Tuhan lah. Patung. Ya, tulisannya gini, Uni coba nih, aku buka lagi nih tulisannya nih. Nih. Makanya kenapa? Jual apa nih? Nah, tuh. Terlengkap dan harga terbaru Oktober. Nah, tuh. Oh, no. Itu deh, minta deh. Ini mau tampilin di TikTok. Kalau kita Jadiin foto jedang jeduk. iya, kita dituduh jualan agama, mereka jualan Tuhan. Tuhannya perjualbelikan. Kena pajak nggak itu Padahal kalau ngantuk aku. diperjualbelikan? Aku tidur lah, ngantuk aku ya. Yang di YouTube ya, tidak ada edukasi di tengah-tengahnya ya. Di awal-awal tadi edukasi kita Iya. sedikit ya tentang bukti kalau Nabi Muhammad itu secara arkeologis terbukti keberadaannya, terbukti dengan ada yang namanya itu inskripsi atau prasasti ya. Prasasti itu salah satu situs yang boleh dimasukkan dalam kaidah ilmu arkeologis. Kemudian manuskrip Al-Quran ya di abad pertama, dan juga koin-koin yang bernama Nabi Muhammad, dan juga adanya dokumen di luar Islam dari Jacobi sama Sabeus, dan juga itu dua dari eksternal, sama satu lagi pernyataan dari Johannes Damaskus di abad ke-7, abad ke-6 ke-7. Jadi ada tiga literasi pengakuan terhadap eksistensi Nabi Muhammad di luar Islam: Johannes Damaskus, Sabeus, dan juga Jacobi. Nah, kemudian ada lagi surat yang walaupun autografnya sudah tidak ada, surat di Santa Caterina, surat perlindungan Santa Caterina, dan juga
salinan dari piagam Madinah. Itu adalah bukti keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus prasasti Dome of the Rock itu tertulis Muhammad Rasulullah. Prasasti yang baru ditemukan beberapa waktu lalu ditulis oleh sahabat Rasulullah, dan juga prasasti juga ya kalau nggak salah tadi itu ada tiga yang sama koin. Nah, itu bukti otentik bahwa Rasulullah itu eksis. Nah, dan kalian juga tahu bahwa dikatakan dalam situs BBC, seorang profesor yang bernama Profesor Ilmu Perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology Review bernama Lauren Mikitiuk berpendapat bahwa tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Nah, itu yang kita bahas. Itu ilmunya yang bisa saya bagikan. Terlepas dari tadi ada eksiden. Tadi saya ada baca satu typingan di bawah mengatakan Unrifa mulutnya kasar. Ya, saya bangga menjadi wanita yang keras dan kasar kepada orang Kristen karena konteksnya saya sedang berperang. Jangan kalian berharap saya berperang dengan lemah lembut, karena itu tidak mungkin. Bagi saya dalam Quran surah An-Nahl itu saya boleh membalas setimpal. Tapi kalau saya membalas bertubi-tubi, ya itu deritanya mereka. Siapa suruh punya kitab yang ketika mereka menuduh agama kita cabul, justru kecabulan itu lebih banyak di kitab mereka. Ya saya keluarkan semua lah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian bilang Unrifa kasar, saya akui. Saya justru bangga keras dan kasar kepada penista agama Allah, penista Allah dan penista Rasulullah. Saya bangga dengan itu. Karena tidak mungkin bagi saya untuk berlemah lembut kepada mulut-mulut pemakan B2 yang menghina Nabi saya dan menghina agama saya dan menghina Tuhan saya. Nggak mungkin. Mustahil itu. Justru saya akan berlemah lembut kepada sesama muslim. Bahkan kalian tahu tidak? Kalau orang Islam, ini saya ceritakan nih. Orang Islam yang sudah memfitnah saya saja, itu bahkan saya minta maaf DM ke dia, padahal yang salah dia. Orang Islam yang bahkan ya dia yang meminta saya untuk tidak diberikan tempat di komal-komal, saya bahkan minta maaf kepada dia. Ini kami kalau umat Islam nih diajarkan nih. Sebenci-bencinya saya, semarah-marahnya saya dan timbul kebencian gara-gara kejahatan dia kepada saudara kami sama Islam, saya tidak akan kurang ajar berlebihan kepada mereka. Tapi kalau kalian Kristen, saya nggak mungkin lemah lembut kepada kalian yang Kristen, abis itu menghujat pula. Tapi ketika kalian Kristen, santun di sini, kami wajib bersikap adil. Seperti itu. Saya tidak diwajibkan berlemah lembut kepada kaum Kristen penghujat Rasulullah. Tidak ada kewajiban bagi saya. Bahkan berbuat baik kepada kalian saja kami tidak diwajibkan, tapi diperintahkan apa? Diizinkan, tidak berdosa, tidak dilarang. Tidak dilarang kami itu. Kalau tidak dilarang artinya ya boleh. Ya pilihannya ke kami. Jadi kalau saya nggak berbuat baik kepada kalian pun saya tidak berdosa. Karena nggak ada kewajiban bagi saya berbuat baik kepada kalian umat Kristen. Tapi kalau saya bisa berbuat baik kepada kalian tentu pahala yang kami dapatkan. Karena hukum kita lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agama saya untuk saya. Dalam tataran keberagamaan tidak ada dari kami itu win-win solution dengan kalian. Begitu. Ya, tidak ada kesepakatan. Kenapa? Karena kalian masuk ke dalam kaidah kaum kufar dan musyrik. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya si Sumatran people udah aku jambak berkali-kali malah di private akunnya, ya ku bisuin lah. Pingsan lah kau di bawah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.